Di video kali ini saya akan membagikan kembali analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik yang berpotensi naik untuk minggu depan tanggal 3 sampai 7 Agustus 2026 secara gratis di YouTube Antek Saham. Kita mulai dengan mengupdate dulu trading plan kita di minggu yang lalu. Yang pertama yang saya bagikan ada SIM ya, SIMP, yang dimana SIMP ini sudah hit target yang pertama ya. Jadi happy cuan yang sudah ikut trading plan di minggu lalu. Di sini dia masuk dulu ya ke area pembelian. Senin, Selasa, Rabu dia di area pembelian, lalu Kamis dan Jumat baru mulai bergerak naik. Jadi yang sudah cuan boleh absen di kolom komentar. Kurang lebih kalian sudah cuan di angka 7%-an ya jika kalian ikut area pembelian yang saya bagikan di minggu yang lalu. Masih potensi ya untuk bergerak naik ke target yang kedua, jadi silakan di hold. Tapi nggak ada masalah ya jika kalian TP sebagian di target yang pertama dan sisanya bisa kalian hold ke target yang kedua. Dan jangan lupa pasang BEP. Stop loss dinaikkan di atas area entry kita. Lanjut ke saham yang kedua ada Oasa. Untuk Oasa masih running ya di area pembelian kita, sudah masuk ke area pembelian sesuai dengan analisa kita di minggu yang lalu. Dia akan turun dulu ke area demand dan setelah mencapai demand dia akan bergerak naik dan valid ya. Di sini setelah mencapai demand dia reject dan ada potensi dia akan bergerak naik ke target kita di minggu depan. Jadi untuk Oasa masih bisa kalian pantau. Tapi kalau mau entry dari sekarang sudah FOMO ya. Kecuali dia turun lagi ke area pembelian baru kalian bisa entry kembali. Yang sudah entry di average 310 ya karena dia sudah hit 310. Silakan di hold dan kalian juga harusnya sudah floating profit ya kurang lebih 4 sampai 6%-an. Tapi target kita di angka 338 jadi masih sangat potensi untuk bergerak naik ke area sini. Jadi pantau area demand-nya 304 sampai 322 selama di atas area demand. Oasa akan lebih cenderung bergerak naik ke area target kita. Lanjut ke saham yang yang ketiga MDI ya. Cuman trading plan-nya sepertinya nggak saya bagikan, hanya berupa video ya seperti ini. Dan sangat valid ya, dia bergerak naik kurang lebih. Waktu itu saya bagikan masih di harga 127 ya. Dan sekarang dia sudah di 191, kurang lebih naik 50% ya. Jadi kalau kalian ada yang entry di harga sini 129, 127 harusnya kalian sudah cuan setengah beggar dari MDI. Tapi balik lagi, trading plan-nya gak saya bagikan, jadi saya gak bisa klaim ya analisa saya benar di sini. Cuman happy cuan yang bisa cuan dari MDI dan harusnya kalian juga cuan ya. Karena mau beli dimanapun harusnya kalian sudah cuan. Cuman untuk MDI sudah UMA di hari Jumat, jadi potensi di UMA di hari Jumat. Kemungkinan di hari Senin akan suspend dulu, lalu di hari Selasa buka. Rabu kalau dia naik lagi akan suspend lagi. Jadi yang nggak mau nyangkut atau ketahan lama di MDI ya silakan di TP-TP dulu. Karena di sini juga sudah mulai masuk ya ke area resisten. Ini area supply, lebih tepatnya di angka 199 sampai 214 yang menjadi area jualan yang sangat valid ya, area supply kuatnya. Jadi hati-hati jika MDI masuk ke area supply nih. Di sini juga ada sebuah trendline. Jadi potensinya untuk MDI akan masih bergerak naik ke area supply, setelah itu dia akan mulai koreksi nantinya. Jadi yang punya barang di sekitar 190-an, jangan lupa TP di hari Selasa nanti. Oke, kira-kira seperti itu ya update-annya. Trading plan kita sangat bagus. Dari 3 saham yang saya bagikan, tidak ada yang terkena stop loss ya. SIM terkena target yang pertama, Oasa masih running, MDI memang nggak saya bagikan tapi view-nya naik, jadi ya happy cuan yang bisa cuan di minggu lalu. Jadi jangan lupa absen ya, paling tidak saya minta absen dari kalian. Kalau kalian cuan bisa absen saya cuan. Kalau kalian cut loss bisa juga absen saya cut loss di saham ini. Oke. Sekarang kita masuk ke analisa IHSG. Kita lihat ya pergerakan IHSG. Di sini sangat bagus. Kalau kita lihat di sini ya. Langsung ke monthly, bulanannya sangat bagus ya candle-nya di sini. Candle monthly-nya sangat bagus. Jadi ada potensi memang IHSG akan mulai bergerak naik ya. Kurang lebih candle-nya mirip seperti yang ini ya. Yang ini mirip ke yang ini. Nah, cuman polanya memang agak berbeda ya. Di sini masih higher high, di sini sudah lower low. Jadi ya apakah bisa bergerak naik? Menurut saya untuk jangka menengah masih akan bisa naik. Cuma untuk ke long term-nya belum ya, belum terkonfirmasi. Trendline di sini apakah sudah di breakout? Masih belum ya. Trendline ini belum di breakout. Dan asing juga masih ada outflow ya, outflow tipis-tipis, jadi belum bisa kita katakan IHSG sekarang ini sudah dalam keadaan uptrend. Apalagi trennya juga masih dalam keadaan downtrend, ya jadi ya
Saya sendiri masih manfaatkan untuk trading jangka pendek ya, swing-swing pendek seperti itu. Jadi kalau udah cuan saya bungkus daripada nanti ada nyangkut lagi di atas ya. Itu sangat merugikan ya. Oke. Untuk IHSG saya buatkan view di minggu lalu, dia akan naik dulu ke area resisten lalu turun, dan terbukti ya dia turun. Setelah mencapai support dia mulai bergerak naik. Jadi potensi pergerakan IHSG akan sideways dulu ya. Terkonsolidasi dulu di area resisten terdekat 6.300. Ini ya 6.300, dan resisten selanjutnya di angka 6.400. Jadi potensi IHSG akan naik dulu. Naik dulu ya ke resisten 6.300. Jika bisa break, lanjut ke 6.400, tapi jika tidak, IHSG potensi terkoreksi ke area 6.100 lagi. Secara tren masih dalam sini second trend ya, masih dalam keadaan naik. Sebenarnya dia konsolidasi ya, kalau bisa kita katakan seperti itu. Konsolidasi di area support yang ini dan resisten trendline-nya. Jadi sebenarnya untuk IHSG masih dalam konsolidasi menentukan arah selanjutnya. Jika kita lihat berdasarkan tren sebelumnya, di sini dia akan lagi downtrend ya. Tren sebelumnya downtrend, dan biasanya jika ada pola seperti ini dia akan melanjutkan penurunannya seperti ini. Jadi ya sebenarnya saya nggak mau buat fear ya. Cuman berdasarkan analisa teknikal, pola seperti ini biasanya akan jebol ke area bawah. Tapi supaya lebih valid, kita harus menunggu dia jebol dulu support trendline ini. Jika bisa jebol support trendline ini, ya dia akan valid ya seperti yang tadi turun. Tapi selama di atas support trendline, maka potensinya masih akan terkonsolidasi atau sideways di range area trendline ini ya. Ini yang di atas dan ini yang di bawah. Jadi untuk sekarang view saya masih akan terkonsolidasi di area support dan resistennya. Jadi gak usah panik. Paniklah jika sudah jebol area support trendline ini. Selama belum dijebol ya masih aman-aman aja ya sampai sekarang. Dan sekarang kita masuk ke analisa dari 3 saham yang menarik ya untuk minggu depan. Tapi disclaimer dulu, bukan ajakan jual beli, cuman karena menarik secara teknikal broker summary-nya, jadi saya bagikan trading plan-nya di sini. Jadi silakan lagi dianalisa, cocokkan dengan profil resiko masing-masing. Jika area stop loss-nya tidak sesuai, ya silakan di-skip. Kita mulai dari yang pertama yaitu BUFA ya. Kenapa BUFA menarik? Di sini ya kita lihat dia breakout dari trend line-nya, down trend line-nya. Setelah dia breakout, dia terkoreksi untuk retest ke area trendline dan bertahan di atas support 800, dan di area support 800 ini dia muncul ya candle bullish yang cukup bagus. Jadi pola break and retestnya sangat valid di BUFA ini. Secara Broxum, apakah menarik? Coba ya kita cek. BUFA broker summary-nya cenderung menarik ya di sini. Kadang dia merah, kadang hijau. Tapi kalau kita lihat komposisinya di sini di hari Jumat ya, tanggal 31, AKLJCC yang masuk, sedangkan XL, YP, AZ, XC, kemungkinan XC-nya kemungkinan retail ya. AZ juga, XL di sini belum tentu karena volumenya cukup besar. 1 minggu terakhir masih sama ya, CC, AKYU, oranye masuk ya. Jadi secara Broxum menurut saya cukup bagus, walaupun sepertinya ada jualan dari dalam seperti CDHP ini kemungkinan dari dalam. IN juga, tapi asingnya masih beli ya. Kemungkinan masih akan ada potensi untuk bergerak naik karena broker AK ini average-nya masih 840 ya. Jadi masih sangat potensi untuk dinaikkan ke area target kita nantinya. Jadi kita bisa nebeng di BUFA. Oke. Sini saya buatkan ya average pembelian di angka 850, TP1 935, stop loss 765. RR-nya 1:1 ya, potensi profit and loss di angka 10%, target 2995, potensi profit di angka 17%. Jadi secara risk reward-nya masih cukup menarik. Dan view saya juga dia akan terkoreksi dulu ya. Jadi kita buy on weakness di area bawah. Setelah mencapai support, dia akan naik kembali ke area target kita. Intinya selama di atas support 800, harusnya BUFA akan bergerak naik ke area target kita atau area resistennya. Sini akan saya buatkan ya, area pembelian kita. Saya buatkan area beli dari 825 sampai ke 825 sampai 865. Silahkan dicicil di area ini. TP1 935, TP2 995. Stop loss tetap ada ya di angka 765 di bawah area stop loss-nya. Jadi selama belum hit area stop loss, trading plan ini masih bisa kalian gunakan. Lanjut ke saham yang kedua ada LSIP.
Di sini LSIP lebih ke spekulasi ya. Laporan keuangannya belum keluar, sedangkan SIMP tadi laporan keuangannya cukup bagus dan direspon market positif ya. Semoga saja LSIP juga seperti itu. Laporan keuangan yang keluar dan bagus, dan kemungkinan harganya nanti akan spike sama seperti yang di sini ya. Saya bagikan kemarin ULTJ yang dimana laporan keuangannya bagus ya seperti ini. LK ULTJ menarik, teknikalnya juga cukup menarik ya untuk jangka pendek, dan terbukti ya dia bergerak naik 7% di hari tersebut. Jadi ya semoga saja LSIP seperti itu. Laporan keuangannya bagus sehingga kita bisa dapat cuan dari LSIP. Secara broksum kalau kita lihat, semoga menarik ya. Broker summary-nya memang sangat bagus ya, 1 minggu terakhir masih bagus. Bulan ini juga tergolong netral, ada akumulasi dari OD, foreign, netral, domestiknya ada Akum, BK dari lokal, DH, LSIP London, dari Sinar Mas ya. Jadi secara broksum menurut saya masih sangat bagus ya untuk LSIP ini. Jadi masih bisa kita pantau. Kalau kita tarik lebih jauh sebenarnya di sini ya, kalau kita lihat ya cenderung hijau untuk indikatornya ini. Dan juga setelah saya tarik lebih jauh, terlihat memang ada akumulasi dari big money, baik itu lokal maupun asing, di sekitar 1380-an ya, tepat di area pembelian kita. Jadi kemungkinan besar harga akan terjaga di atas 1380. Jadi dengan ini harusnya LSIP akan lebih cenderung bergerak naik. Dan juga pola LSIP ini mirip dengan SIM ya. Dia retest ke area demand, setelah itu bergerak naik. Jadi bisa kita manfaatkan untuk LSIP trading jangka pendek juga. Tadi broksum masih netral, tapi teknikalnya bagus, jadi boleh kita buatkan trading plan-nya ya. Di sini saya buatkan average 1400, TP1 1500, stop loss di angka 1300, risk to reward-nya 1:1, potensi profit dan loss di angka 7,1%, target 2 1565, potensi profit di angka 11%. Jadi secara trading plan, LSIP cukup menarik. Saya akan buy on weakness juga ya di sini. Karena di hari Jumat ada candle merah di sini, ada candle rejection, jadi ada potensi dia akan terkoreksi dulu sebelum nanti bergerak naik. Jadi saya buatkan nanti ada pembelian dari bawah dan kita melakukan buy on weakness di LSIP. Area pembelian saya buatkan di angka dari 1370 sampai ke 1415, TP1 1500, TP2 1565, stop loss 1300. Jika terkena stop loss kita cut loss ya, karena posisi stop lossnya pas di bawah area demand, yang dimana jika demand di breakdown dia akan turun lebih dalam. Jadi jika kalian menggunakan trading plan ini harus disiplin menggunakan trading plan yang ada. Jika terkena stop loss, cut loss. Jika terkena target, ya silahkan dijual dan kalian profit. Lanjut ke saham yang ketiga, sebenarnya sudah saya spill duluan ya di platform sebelah, yaitu TINS. Kenapa TINS menarik? Secara broker summary-nya sangat bagus ya. Asingnya masuk terus. Teknikalnya juga bagus. Di sini dia breakout dari area trendline dan juga area supply 3.600 sampai 3.700 yang sekarang menjadi demand. Dan sebelumnya trading plan ini sudah saya bagikan ya, khusus pelanggan di YouTube dan membership premium. Jadi ya nggak apa-apa ya. Saya share juga di sini karena market cap-nya juga besar. Jadi ya walaupun banyak orang yang masuk, menurut saya masih sangat bisa untuk di entry. Jadi untuk TINS seperti itu, teknikalnya menarik ya. Break dari area supply dengan volume yang harusnya bagus ya. Nah seperti ini. Pada saat dia break dari area supply dan trendline-nya, ada volume spike yang terbentuk di hari Jumat. Dan kalau kita lihat broksum di hari Jumat, harusnya ada akumulasi juga. Kita lihat tanggal 31 dulu ya. Nah, terlihat AK, IF, KZ. IF kemungkinan dari lokal ya. Kita cek. Nah, terlihat ya. Foreign-nya AK, KZ, BK, CC, ZP di sini. Akumulasinya di atas 10 miliar semua ya. Sedangkan YP, SQ dari foreign di sini masih buangan sedikit. Dari domestiknya IF beli ya 44 miliar, sedangkan NI, YUAZ dari lokalnya jualan. Jadi secara broksum menurut saya masih sangat bagus. Kalau kita lihat satu bulan ini, AK-nya average 3.565 dan rata-rata average big money di sini ya 3.565, sekitar area demand kita sedikit di bawah ya. Jadi menurut saya
akan terjaga pergerakan dari TINS ini di atas area demand. Apalagi secara teknikalnya sudah break ya. Jadi jikapun nanti dia turun ke area demand, itu hanya untuk pullback aja atau retest saja ke area demand, lalu setelah itu akan bergerak naik. Nah, makanya di sini saya buatkan panahnya dia akan turun dulu ke area demand, setelah mencapai demand dia akan bergerak naik ke area target kita. Oke, jadi seperti itu. Untuk risk reward-nya dengan stop loss 3410, average 3700, target 3990, risk reward-nya itu 1:1, potensi profit and loss di angka 7,8%, target 2 4190, jika hit potensi profit 13,2%. Jadi secara trading plan sangat menarik. Sini saya buatkan area pembelian 3610 sampai 3750, jadi kita beli di area bawah, targetnya sama ya dengan yang ada di chart. Oke, jadi untuk TINS seperti itu bisa kalian pantau. Kira-kira seperti itu ya analisanya. Kesimpulan dari analisa ini kalian bisa pantau TINS, BUFA, LSIP. Yang masuk kategori low risk itu saya lebih pilih TINS ya, karena secara broker summary-nya teknikalnya bagus dan potensi loss-nya juga tidak terlalu dalam, hanya di angka 7%. Jadi kalian sesuaikan lagi dengan profil risiko masing-masing. Jika mau menerima risiko sebesar yang ada di plan bisa di entry, tapi jika tidak silahkan di skip dan gunakan sebagai bahan edukasi saja. Semoga membantu dan jangan lupa ya join Kantek Saham channel di Telegram. Sini ya kalian akan mendapatkan banyak update-update terbaru seputar saham Indonesia, dan join ke sini secara gratis ya. Kalian bisa cek langsung di link yang ada di deskripsi. Yang mau dipandu lebih lanjut bisa join Kantek Saham Premium, hubungi saya @yosuaal untuk mendapatkan price list-nya. Sekian dari saya, terima kasih.